Aku suka ciumanmu sayang. Sungguh terasa nikmat. Raymond mengecup kening Noura setelah melepas tautan bibir mereka. Noura yang mendengar pujian itu jadi tersipu malu, pipinya memerah menahan malu. Dia memang masih kaku dalam hal seperti ini dikarenakan pengalaman yang kurang. Jangan membual. Aku tidak sepandai kamu dalam hal seperti ini. Tidak seperti kamu yang sudah banyak pengalamannya. Noura cemberut ketika teringat kalau Raymond sudah sering berciuman dengan banyak wanita. Tak terhitung lagi banyak wanita yang sudah dikencaninya. Apa kamu cemburu sayang? Raymond tersenyum menggoda dengan mencubit hidung mancung Noura. Siapa juga yang cemburu? Noura mengalihkan pandangannya ke arah kolam renang. Aku tak masalah kalau kamu yang cemburu. Malahan aku merasa bahagia dicemburui oleh wanita cantik sepertimu, ujar Raymond dengan senyum yang mengembang sempurna. Aku tidak cemburu. Bantah Noura lagi. Wanita itu masih tak terima dikatakan cemburu. Iya sayang, kamu tidak cemburu. Aku tahu itu kok. Aku yang selalu cemburu padamu, aku tak bisa melihatmu dekat dengan pria lain. Raymond tersenyum tipis, pria itu memilih untuk mengalah khusus untuk wanita yang ada di hadapannya itu. Raymond menarik dagu Noura agar kembali menatapnya. Lalu berkata, aku sangat menyukai Mura, jadilah kekasihku. Raymond mengeluarkan cincin di dalam kantong yang sudah disiapkannya. Noura kembali mendapat pernyataan cinta dari Raymond. Ia masih bingung harus memberikan jawaban apa. Yang ia tahu saat ini ia sangat bahagia berada di dekat Raymond. Kebahagiaan itu semakin berlipat saat mendengar pernyataan cinta dari Raymond. Noura tampak berpikir dan menimbang sesuatu sampai menemukan suatu keputusan yang ia pikir merupakan keputusan yang tepat dan yang terbaik untuknya. Baiklah. Aku menerimamu. Jawaban yang sudah lama ditunggu Raymond akhirnya keluar juga dari mulut wanita itu. Raymond tersenyum bahagia mendengar jawaban Noura. Ia kemudian mengambil cincin yang masih bertengger dalam kotaknya, kemudian memasangkannya pada jari manis Noura. Pria itu masih tak menyangka perasaan cintanya diterima oleh Noura. Cincin yang bertabur permata itu terlihat sangat mewah dan indah di jari manis Noura. Cincin itu berkilauan seperti hati Noura saat ini. Cincin yang begitu indah itu menjadi pengikat hubungan keduanya. Raymond kembali memeluk tubuh Noura, ia membenamkan kepalanya di ceruk leher Noura. Ia mulai menghirup wangi parfum Noura yang sangat ia rindu itu, wangi yang membuatnya nyaman. Kedua insan manusia itu mulai diliputi gairah, mereka tak peduli lagi dengan apa yang sedang mereka lakukan. Yang jelas keduanya menikmati setiap sentuhan yang terjadi, hingga jangan. Noura menghentikan tangan Raymond yang kini sudah berada di bagian bawahnya. Kenapa sayang? Tanya Raymond. Aku tidak mau lebih dari ini Ray. Aku tidak mau merusaknya sebelum menikah, ujar Noura. Noura tidak mau apa yang sudah dijaganya selama ini hancur sia-sia. Dia hanya mau melakukan hubungan intim setelah menikah. Itulah yang diajarkan ibunya selama ini. Hahaha. Raymond terkekeh mendengarkan perkataan Noura. Kamu kenapa tertawa? Jangan mengejekku. Noura kesal karena Raymond menertawakannya. Bukan sayang. Aku bukan mengejekmu. Kamu terlihat lucu tahu. Kamu tenang saja, aku tidak akan mengambilnya sebelum kita menikah. Aku juga tidak pernah melakukan yang lebih dari ini karena aku juga punya prinsip yang sama denganmu, ujar Raymond terus terang. Bohong. Mungkin kamu tidak melakukan sampai situ. Kamu kan sering terlibat skandal dengan banyak wanita. Noura tidak percaya kalau Raymond belum pernah melakukan hal yang lebih dengan wanita lain. Pria seperti Raymond pasti sudah menikmati banyak wanita, apalagi skandal-skandal pria itu tak bisa diragukan lagi. Aku serius Ra. Aku jujur padamu kalau aku belum pernah melakukan hubungan intim dengan wanita lain. Raymond kembali menegaskan setiap kalimat yang dikatakannya. Ia berkata jujur dan apa adanya.
Dia memang sering dikabarkan terlibat skandal dengan banyak wanita, itu tidak dipungkirinya. Tapi selama berhubungan dengan wanita, ia tidak pernah mau berhubungan intim. Dia memiliki cara tersendiri untuk mencapai kenikmatan. Karena belum ada wanita yang ia pikir layak untuk menampung miliknya. Baginya tak ada wanita yang layak sampai ia bertemu Naura. Naura mampu membuatnya jatuh bangun dan rela melakukan apapun demi wanita itu. Tapi kalau kamu memaksa melakukannya, aku dengan senang hati akan melakukannya untukmu, ujar Raymond lagi dengan suara tawanya. Ia tak akan menolak jika itu adalah Naura, sebegitu berharganya wanita itu baginya. Kamu ini. Naura memukul dada bidang Raymond. Ia tersipu malu mendengar perkataan Raymond. Kalau kamu memang belum pernah melakukan itu, bagaimana cara kamu mendapat kepuasan? Naura bertanya karena heran. Aku tidak perlu bertanya, kamu akan tahu dengan sendirinya. Jadi apa aku boleh lanjutkan? Tanya Raymond meminta izin. Naura hanya diam dan menganggukkan kepala dengan wajah tersipu malu. Tubuhnya menginginkan sentuhan Raymond. Ia ingin Raymond tidak berhenti menyentuhnya. Melihat anggukan kepala Naura membuat Raymond kembali melanjutkan aktivitasnya yang sempat terhenti. Mereka saling menikmati tanpa merusak. Begitulah cara Raymond menjaga sang wanita. Sekarang ayo kita tidur. Besok masih ada hal penting yang harus kita selesaikan, ajak Raymond pada Naura yang tampak sudah mengantuk. Baiklah, Naura menurut dan tiba-tiba. Kamu kenapa menggendongku? Naura berteriak saat Raymond dengan mudah mengangkat tubuhnya. Pria itu menggendong dirinya ala bridal style. Untuk malam ini kamu tidur bersamaku, jawab Raymond singkat. Nggak mau masa baru jadian udah tidur bersama, tolak Naura dengan ekspresi shock. Wanita itu kini berusaha untuk turun dari gendongan Raymond. Tapi usahanya itu sia-sia, Raymond tentu saja tak membiarkan itu begitu saja. Kamu tenang saja, aku tak akan melakukan apapun di luar batas, ujar Raymond sambil mendaratkan kecupan singkat di hidung Naura yang menggemaskan. Naura akhirnya diam dan menurut setelah mendengar perkataan Raymond. Entah kenapa ia percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Raymond. Tapi sepertinya aku tak menjamin itu juga, hahaha, ucap Raymond lagi dengan suara tawanya yang jahil. Kamu iya. Naura terlihat cemberut dan kembali ingin berusaha turun dari gendongan Raymond. Hahaha. Aku cuma bercanda kok, Raymond kembali berkata sambil terus menggendong Naura ke dalam kamarnya. Pria itu mulai membaringkan Naura di atas tempat tidur. Istirahatlah sayang. Raymond memposisikan dirinya berbaring di samping Naura. Kemudian menarik tubuh Naura agar berada dalam dekapannya. Tak lupa ia menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Dua insan itu terlelap dengan posisi saling berpelukan. Raymond terbangun dari tidurnya saat mentari pagi yang masuk lewat celah jendela menyilaukan matanya. Ia mengedipkan matanya beberapa kali baru membuka matanya secara sempurna. Wajah cantik Naura yang masih tertidur di dalam pelukannya adalah yang pertama kali ia lihat. Melihat wajah cantik Naura di pagi hari membuat Raymond tersenyum bahagia. Di hatinya terbesit keinginan menjalani hari seperti ini, ketika bangun ada Naura di sampingnya. Kehidupan seperti itu sungguh sangat indah dalam bayangannya. Naura yang masih tidur dengan wajah polos tanpa dosa itu tampak sangat cantik di mata Raymond. Wanita itu sungguh cantik, kecantikan yang alami. Raymond tak bisa memungkiri jika wanita yang sudah menerima cintanya itu memiliki daya tarik tersendiri. Naura mulai menggeliat, wanita itu mulai membuka matanya secara perlahan. Bola mata wanita itu membulat saat melihat wajah Raymond tepat berada di hadapannya. Pria itu tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang putih. Selamat pagi sayang, Raymond berkata sambil mengecup singkat pipi dan bibir Naura. Kamu ngapain menatapku begitu? Tanya Naura yang heran melihat ekspresi senang Raymond. Aku bahagia bisa terbangun di samping wanita cantik ini,
kekasih hatiku, ucap Raymond lagi dengan senyum sumringah. Gombal aja kamu ya, seloroh Naura lagi. Wanita itu hanya tersenyum karena mendapat kata-kata manis dari Raymond saat bangun tidur. Aku nggak gombal, itu serius kok, ucap Raymond lagi. Sudah cukup gombalnya Ray. Ayo siap-siap, kita harus berangkat ke lokasi sebentar lagi. Naura mengingatkan Raymond akan jadwal yang harus dijalaninya. Sebagai sekretaris, itu sudah menjadi tugasnya. Sebentar, aku masih ingin bermanja. Raymond menarik Naura kembali ke dekapannya. Pria itu masih ingin bermanja-manja dengan kekasihnya itu. Ray, hentikan. Naura kembali menghentikan Raymond dengan cara menjewer telinga Raymond. Iya Ra. Raymond yang merasa telinganya dijewer Naura segera menghentikan aktivitasnya diikuti dengan Naura yang melepas cewerannya. Ya sudah, ayo kita siap-siap. Raymond menggendong Naura menuju kamar mandi. Oh Ray, turunkan aku. Naura terkejut saat Raymond menggendongnya secara tiba-tiba. Tidak akan sebelum kita sampai di kamar mandi, ujar Raymond lagi. Raymond terus menggendong Naura ke dalam kamar mandi kemudian menurunkannya. Raymond mengisi air di bathtub dan menambahkan wewangian beraroma terapi ke dalam air. Oke, bathtubnya sudah siap. Silakan mandi Tuan Putri, ujar Raymond dengan senyum menggoda. Kamu nggak perlu repot-repot begini Ray, aku bisa sendiri kok. Kamu tenang saja, aku bisa melayanimu seperti seorang putri, ujar Raymond dengan senyum menawannya. Terima kasih ya Ray. Lagi-lagi Naura tersenyum mendapat perhatian dari Raymond. Pria itu sampai mau menyiapkan air mandi untuknya. Sama-sama Tuan Putri, jawab Raymond singkat. Ada apa lagi Ray? Kenapa kamu masih di sini? Naura yang ingin mandi kembali bertanya saat Raymond belum keluar juga dari kamar mandi itu. Apa tidak bisa kita mandi bersama? Tanya Raymond dengan penuh harap. Apa? Tidak bisa. Sana keluar. Naura mendorong tubuh Raymond agar segera keluar dari kamar mandi itu. Aku janji tak akan melakukan apapun, ujar Raymond lagi dengan senyum nakalnya. Tidak, tetap tidak bisa. Tolak Naura lagi dengan tegas. Ya, padahal aku ingin membantu membersihkan tubuhmu, ujar Raymond dengan ekspresi kecewa. Hahaha dasar genit. Naura tak bisa menahan tawa melihat ekspresi kecewa Raymond. Pria itu terlihat lucu. Udah sana, aku mau mandi, ujar Naura lagi sambil kembali mendorong tubuh Raymond keluar. Wanita itu segera menutup pintu kamar mandi dengan cepat. Ya, padahal mandi bareng sepertinya menyenangkan, ujar Raymond kecewa sambil menatap pintu kamar mandi yang sudah tertutup itu. Sabar Raymond, kita bisa lakukan apapun setelah menikah nanti, ujar Raymond yang bermonolog dengan dirinya sendiri. Naura dan Raymond sudah berpakaian rapi. Keduanya sudah siap berangkat untuk meninjau lokasi proyek baru yang akan dibangun. Kamu sudah siap sayang? Raymond memeluk Naura dari belakang. Sudah Ray. Ayo kita berangkat, jawab Naura. Kamu cantik sekali, wanitaku begitu menggoda. Raymond mengecup sekilas kening Naura. Setelah itu Raymond menggandeng tangan Naura. Hari ini sepertinya mulutmu penuh dengan coklat ya, sindir Naura yang terus-terusan mendapat kata-kata manis dari Raymond. Hahaha. Jadi apa kekasihku ini ingin mencicipi coklat itu? Raymond tertawa dan kembali menggoda Naura. Tidak, terima kasih, jawab Naura. Keduanya kembali tertawa mendengar jawaban singkat Naura. Raymond melangkahkan kakinya menuju mobil yang diikuti dengan Naura di belakangnya. Keduanya sudah duduk manis di atas jok mobil Raymond. Mobil melaju kencang menuju tempat tujuan. Jarak dari villa ke lokasi tidak terlalu jauh. Tidak butuh waktu lama mereka sudah sampai di tempat tujuan. Ditemani tim yang sudah menunggu di lokasi, Raymond dan Naura berkeliling meninjau lokasi yang akan dibangun. Mereka berhenti sejenak berteduh di bawah pohon rindang sambil melihat sekitar. Deretetete, deretetete, deretetete. Handphone Naura bergetar,
Naura langsung mengeluarkan handphonenya dari dalam kantong blazernya. Nomor siapa ya? Naura berbicara sendiri. Naura bingung mau angkat atau tidak, dia ragu mengangkat telepon dari nomor yang tak dikenal. 2 kali tak diangkat, nomor itu masih menghubungi. Apa penting ya? Naura bergumam, mungkin yang meneleponnya itu ada urusan penting. Akhirnya ia menjauh sedikit dari Raymond kemudian mengangkat telepon dari nomor baru itu. Halo, apa benar ini dengan Ibu Naura? Suara di seberang telepon terdengar di telinga Naura. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Jawab Naura. Kami dari pihak Rumah Sakit Umum ingin mengabari kalau Ibu Andini sedang dirawat di sini. Kami menunggu pihak keluarga untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apa? Ibu ada di rumah sakit? Naura terkejut mendengar kabar kalau ibunya masuk rumah sakit. Air matanya jatuh berderai, tak tahu harus berucap apa. Lidahnya terasa keluh untuk berbicara. Iya Bu. Ibu Andini benar berada di rumah sakit. Kami menunggu kedatangan pihak keluarga, agar bisa dilakukan tindakan. Tolong segera ke rumah sakit ya Bu, ujar suara di seberang telepon lagi. Baik, saya akan segera ke sana, jawab Naura sambil menahan isak tangis. Sambungan telepon pun berakhir. Naura masih menangis dengan air mata yang terus bercucuran. Dia takut kalau sampai terjadi sesuatu pada ibunya. Raymond yang melihat Naura berurai air mata langsung melangkah menghampirinya. Pria itu seketika panik melihat Naura yang menangis tanpa sebab yang ia ketahui. Kamu kenapa sayang? Kenapa menangis? Raymond sedikit panik dan bertanya penyebab Naura menangis. Ibuku, Naura berucap dengan isak tangis. Ibu kenapa Ra? Kamu tenangkan diri dulu, ayo tarik napas dan keluarkan pelan-pelan, ujar Raymond yang berusaha membuat Naura tenang. Naura menuruti perkataan Raymond. Ia mencoba menenangkan diri. Setelah melihat Naura cukup tenang, Raymond kembali menanyakan apa yang terjadi. Sekarang coba katakan, apa yang terjadi? Apa yang membuatmu menangis? Tanya Raymond lagi. Ibu Ray, ibuku di rumah sakit. Tadi pihak rumah sakit mengabari kalau ibu butuh tindakan. Aku harus segera ke rumah sakit, ucap Naura dengan suara bergetar. Apa, ibumu masuk rumah sakit? Memang ibu sakit apa? Raymond terkejut mendengar kabar yang disampaikan Naura. Aku juga tidak tahu Ray, setahuku ibu sehat-sehat saja, jawab Naura. Ya sudah. Kalau begitu kita langsung ke rumah sakit saja. Tapi bagaimana dengan urusanmu di sini? Tanya Naura merasa tidak enak. Tidak masalah. Ibumu jauh lebih penting. Urusan di sini juga sudah selesai kok, jawab Raymond. Terima kasih sudah mau menemaniku Ray. Raymond dan Naura segera menaiki mobil dan melaju ke rumah sakit tempat ibu Naura dirawat. Naura duduk di kursi samping Raymond. Ia masih sedikit terisak, dengan perasaan cemas dan khawatir. Naura takut terjadi sesuatu pada ibunya.